Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Nisa Rahmawati dengan NIM 07251048. Jadi, saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu hasil praktikum modul 1, Statistika Deskriptif metode Statistika kelas M. Jadi, anggota kelompoknya yaitu ada Ayu Kurniasari dengan NIM 07251081, Eunika Vena Tangkilisan dengan NIM 07251072, dan Widya Nisa Rahmawati yaitu NIM-nya 07251048. Kemudian yang pertama, data yang kami gunakan yaitu mencakup nama, jenis kelamin, prodi, tinggi badan dalam sentimeter, berat badan dalam kilogram, dan transportasi, serta durasinya dalam satuan menit. Kemudian bagian selanjutnya, B. Penyelesaian menggunakan perhitungan. A. Skala data dari variabel. Mencakup variabel, skala, dan penjelasan singkat. Nama, skalanya adalah nominal, karena nama hanya berupa identitas dan tidak pakai hitungan. Jenis kelamin, skalanya nominal, karena dia termasuk kategori laki-laki atau perempuan, dan tidak ada urutan dan tidak ada angkanya. Kemudian program studi itu nominal, karena kategori termasuk jurusan. Arsitektur atau teknik sipil. Kemudian tinggi badan dalam sentimeter, skalanya adalah rasio, karena tinggi badan itu terbentuk nilai angka dalam sentimeter dan bisa dihitung rata-ratanya. Kemudian sama halnya juga dengan berat badan. Di sini kami menggunakan satuan kilogram, skalanya rasio karena berupa nilai angka dan bisa dihitung nilai rata-ratanya. Untuk variabel transportasi, skalanya adalah nominal karena termasuk kategori moda, contohnya motor. Lama perjalanan dalam menit, skalanya rasio karena berbentuk dalam nilai angka, yaitu menit. Kemudian, menentukan visualisasi yang sesuai dengan histogram, bar chart, line chart, Pareto, atau pie chart. Kemudian, interpretasi. Jadi, kami mengambil jenis kelaminnya itu ada laki-laki dan perempuan dengan jumlah laki-laki 13 dan jumlah perempuan 17. Kemudian jika dibentuk dalam grafik grafik dan presentasinya yaitu laki-laki sebesar 43% dan perempuan sebesar 57%. Kemudian selanjutnya perbandingan program studi yaitu arsitektur dengan jumlah 14 anak, teknik sipil dengan jumlah 16 anak. Jika digambarkan dalam grafik tabel batang seperti ini dapat dilihat yaitu teknik sipil ada di 16 dan arsitektur ada di 14. Selanjutnya tinggi badan. Tinggi badan dari 150 hingga 157 cm terdapat 9 frekuensinya. 157 hingga 165 cm ada 11, 165 hingga 173 cm ada 10. Dan jika digambarkan dalam bentuk grafik, gambarnya akan seperti ini. Begitu juga dengan berat badan. Dari berat badan 40 hingga 50 kg terdapat 11 frekuensinya, 11. Kemudian dari 51 hingga 60 ada 10, 61 hingga 70 ada 6. Pada grafik juga ditunjukkan angka 6. 71 hingga 80 ada 2. Di sini ada 2. Begitu juga dengan 81 hingga 90 frekuensi 1. Baik, selanjutnya sepeda motor. Jadi berdasarkan hasil data yang kita peroleh, semua mahasiswa menggunakan sepeda motor. Jadi frekuensi yang diambil 30. Jadi 30 anak tersebut berangkat menggunakan sepeda motor. Untuk lama perjalanannya ada 5 hingga 15 menit, frekuensinya yaitu 16. 5 hingga 25 menit ada 3. 25 hingga 35 menit ada 5 orang. Dan 35 hingga 40 menit ada 3 orang. 45 hingga 60 menit itu ada 3 orang juga. Selanjutnya, menentukan nilai rata-rata, median, standar deviasi, maksimum, dan minimum dari data. Yang pertama, rata-rata tinggi badan. Rumus dari rata-rata adalah semua total jumlah dari data yang didapatkan, kemudian dia dibagi dengan banyaknya data. Itu kami dapatkan, hasilnya kemudian dibagi 30, didapatkan rata-rata untuk tinggi badannya adalah 161,93 cm. Untuk rata-rata berat badan, sama caranya, yaitu semuanya dijumlah, kemudian dibagi 30, didapatkan hasilnya rata-rata berat badan, yaitu 55,96 cm.
kilogram. Kemudian menentukan nilai rata-rata median, standar deviasi maksimum dan minimum dari data rata-rata waktu. Semuanya sudah dijumlah kemudian dibagi dengan 30, didapatkan hasilnya 21,7 menit. Menentukan nilai rata-rata, median, standar deviasi maksimum dan minimum dari data. Kemudian selanjutnya adalah median. Median adalah nilai tengah. Nilai tengah yang kami dapatkan dari tinggi badan. Data yang kami gunakan yaitu 162,5 cm, untuk median berat badannya ada 52,5 kg, dan median durasi pertamanya perjalanan ada 15 menit. Standar deviasi tinggi badan digunakan rumus seperti ini, kemudian setelah diolah didapatkan hasil standar deviasi tinggi badannya adalah 6,3. Begitu pula dengan standar deviasi berat badan, menggunakan rumus hingga didapatkan nilai standar deviasi berat badannya adalah 12,113. Untuk durasi perjalanan, standar deviasi yang didapatkan adalah 17,162. Jika dibentukkan ke dalam Excel seperti ini, statistik, nama, jenis kelamin, prodi, tinggi badan, berat badan, transportasi, dan durasi perjalanan. Sini ada minimumnya, tidak ada minimum, maksimumnya juga tidak ada. Tinggi badannya ini 150, 40, dan 5. Begitu juga dengan maksimum, rata-rata, median, dan standar deviasinya dalam bentuk tabel Excel. Selanjutnya, menentukan peluang mahasiswa tersebut berasal dari program studi teknik sipil dan arsitektur. Jadi, berdasarkan data, kami mengambil jumlah anak teknik sipil itu ada 16 orang, arsitektur ada 14 orang. Jika ditotalkan, jumlahnya adalah 30 orang. Untuk peluangnya dapat kita cari dengan 16 ini, kita dibagi dengan 30, kemudian dikalikan 100%, yaitu didapatkan presentasinya adalah 53,33%. Begitu juga dengan peluang arsitektur, yaitu 14 dibagi 30, kemudian dikalikan dengan 100%. Dapatkan hasilnya 46,67% dalam tabel, dan ini adalah bentuk dalam diagramnya. Menentukan berapa peluang mahasiswa dari program studi arsitektur yang memiliki tinggi badan lebih dari 160 cm. Tadi didapatkan total mahasiswanya 14, jumlah yang tinggi badannya lebih dari 160 cm itu ada 9. Kemudian didapatkan peluangnya 6,492%. Begitu pula menentukan berapa peluang mahasiswa dari program studi teknik sipil yang memiliki berat badan kurang dari 60 kg. Itu jumlah yang kurang dari 60 kg itu ada 10 orang, jadi didapatkan peluangnya 6,25%. Mungkin cukup sekian presentasi untuk modul 1 dari kelompok kami. Kurang lebih mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.